Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Nah, ini waktu menunggu berbuka puasa. Mungkin teman-teman masih ada yang ngabuburit, cari takjil. Saya suguhkan seperti biasa servis HP ya. Nah, di depan kita ini ada servisan HP masuk ya. HP Samsung A52s. Ini bilang pemilik kondisinya setelah masuk air kena hujan nekat dinyalakan. Ya memang betul nyala, tetapi jadinya HP nggak bisa disentuh. Ya, jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran ya buat teman-teman. Kalau HP kena air, kemasukan air, jangan coba-coba dinyalakan ya. Ini untung nggak konslet, tapi ya tetap rusak, tidak mau disentuh sama sekali. Iya, ya tentunya ini bisa dicegah ya dengan cara secepat mungkin dibongkar, dikeringkan, atau langsung dibawa ke tempat servis ya. Oke, kita akan coba bahas HP ini. Apakah HP ini bisa diselamatkan? Apakah hanya LCD touchscreen yang rusak atau mesin? Tentunya ini jadi harap-harap cemas buat pemilik ya. Nah, kalau ganti LCD kan lumayan budgetnya. Nah, ini sama sekali nggak bisa disentuh ya. Namun kali ini saya akan infokan, ini khusus di Samsung A52s ya. Oke, ini kita akan langsung saja lihat bagian konektornya. Nah, ini kalau kita perhatiin ya, ada tingkat korosi yang terjadi. Ada putih-putih, kerak-kerak. Nah, ini apalagi? Biasanya itu terjadi di bagian soket, di konektor ya. Kita mesti jeli dan kita usahakan bersihkan ya. Bahayuh. Ini bisa diperhatiin ya teman-teman. Ada gosong ya. Nah, ini bisa menjadi faktor kenapa LCD bagian touchscreen-nya tidak fungsi ya, bisa jadi. Jangan. Ya, jadi setelah saya bersihkan, kondisinya masih tetap ya teman-teman. Lalu setelah coba saya analisa lewat skema, ternyata jalurnya sudah konslet menuju ke IC power. Nah, ini yang saya maksud. Kalau masuk air itu langsung secepatnya dibersihkan, jangan dinyalakan ya. Nah, ini ujung-ujungnya ya harus ganti IC power. Lah kok bisa? Nggak bisa disentuh kok larinya ke IC power. Ya bisa ya. Kita tahu berdasarkan lihat skema. Setelah saya coba tracking jalurnya lewat skema, ada jalur touchscreen tegangannya tidak keluar. Tegangan touchscreen itu VTouch ya, sebesar 2,8 yang dihasilkan dari IC power. Nah, karena IC powernya mungkin jalur itunya konslet, kena air, jadi kita harus ganti ya. Nah, ini saya akan buka dulu untuk di bagian kalengnya. Oke, sudah terbuka ya.
Dan teman-teman coba perhatiin ya, di bagian mesin ini. Ini ada 2 IC. Ya, ini sudah saya bersihkan, masih tetap ya, dia tidak bisa. Jadi dari jalur konektor ya, khususnya untuk di bagian touchscreen atau sentuhnya ya, itu mengarah ke bagian IC power. Ini ada 2 ya IC powernya. Nah, IC power berfungsi sebagai pensuplai tegangan. Kalau IC powernya jalurnya konslet bagian sentuh ya nggak fungsi. Ya, nah ini IC power yang mesti kita ganti. Lalu yang mana? Yaitu yang IC power PM7350C. Dari mana bisa tahu? Ya dari skema. Jalurnya menuju ke IC power yang 7350C. Lalu untuk IC power yang satunya itu beda lagi ya. Jadi untuk di Samsung A52s ini ada 2 IC power. Yang satu utama, yang satu source power. Nah, ini kebetulan yang utama ya, PM7350C. Oke, ini sudah kita angkat ya. Jadi ini IC-nya. Lalu kita tambahin flux ya. Kita akan rapikan kakinya ya. Jadi gunakan solder lalu dibantu dengan blower seperti ini ya. Oke. Setelah itu kita tambahin timah juga bisa ya, untuk apa ya istilahnya meratakan timah bawaan pabrik sehingga tercampur dengan timah yang baru supaya lebih lunak ya. Nah, ini solder terus. Oke, ini berhubung azan sudah asar ya, saya hentikan dulu ya teman-teman. Oke, kita lanjut kembali ya. Nah, ini setelah kita ratakan kakinya, kita bersihkan ya, penampakannya seperti ini ya. Jadi usahakan jangan sampai luka ya untuk di pinnya. Ya, ini IC-nya menggunakan PM7350C ya. Untuk harga pembelian itu lumayan mahal teman-teman, 185.000. Wow. Nah, ini kebetulan saya ada copotan. Ya, kita akan langsung saja ya, kita pasang. Ini menggunakan chipset apa ya, Qualcomm ya, apa Exynos ya. Tapi untuk IC powernya Qualcomm ya. Ya, saya tambahin flux dulu dan kita akan pasangkan IC-nya, kita ganti. Namun sebelumnya kita coba lunakkan pin-pin yang ada di mainboard ya, dengan cara tambahin flux lalu solder. Bukan di solder, di blower ya. Lalu kita pasang dan jangan salah posisi ya, harus pas. Lihat untuk pola kaki atau pinnya. Oke, setelah itu kita presisikan dan kita tembak blower ya. Ini untuk pemasangan IC saya gunakan panas 370, anginnya 40. Oke, setelah itu kita tembak yang kedua kali ya. Untuk mastiin kita akan coba sambil digeser sedikit ya, kita goyang dengan pinset. Kalau dia udah mateng otomatis presisi secara otomatis ya. Ya, kita biarkan dingin dulu. Nah, ini kalau ternyata hasilnya malah mati total ya, berarti IC powernya nggak bagus, harus ganti, beli baru ya. Kadang copotan juga belum tentu bagus, kita nggak tahu ya, karena kondisi HP juga
copotan dari HP yang sudah rusak. Oke, setelah itu kita tambahin thinner ya, cairan untuk membersihkan sisa fluknya. Ya, kita nggak kerasa ya sudah memasuki puasa yang ketiga ya kalau nggak salah. Jadi saya doakan semoga teman-teman dilancarkan aktivitasnya, selalu diberi kesehatan dan diberkahi usahanya. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini untuk konektor yang gosong, saya rasa pinnya masih aman ya, walaupun dia gosong. Tapi kan kita bisa bersihkan dengan thinner ya, kita kerok sehingga kuningannya kembali bersih ya. Ya, ini kita akan coba pasangkan ya. Ya, ini mohon maaf agak rada lemes. Alhamdulillah, ini mohon maaf teman-teman. Waduh, malah batuk saya. Ya ini ya, kalau kurang istirahat. Aduh, abaikan ya, skip aja. Oke, alhamdulillah ya, sudah nyala dan bisa disentuh. Nah, ini saya itu ya teman-teman, kemarin kehujanan ya, jadi ya sebetulnya badan ya lagi nggak enak, tapi demi teman-teman saya usahakan ya. Ya, ini pada intinya kalau teman-teman dapat kasus ya, walaupun nggak logik ya, nggak bisa disentuh, tapi kok IC power itu dari mana ya? Dari skema ya. Kita mesti bisa baca skema lalu tracking jalurnya. Ya, ini tinggal saya rapikan aja ya. Saya rapikan dan nah pokoknya sudah enak nih. Jadi nggak perlu ganti LCD karena bukan itu yang rusak. Karena kan kronologinya karena air ya. Biasa kalau karena air itu jarang banget sih LCD yang rusak. Yang rusak sih paling bagian konektornya. Itu pun tadi sudah dibersihkan, tetap ya. Ternyata ada jalur V-touch screen-nya yang tidak keluar tegangan dari IC power. Oke teman-teman, sekali lagi mohon maaf ya kalau tadi tuh saya nggak bisa nahan batuk ya. Sebetulnya kayak ya flu lah seperti biasa, kena hujan. Padahal ini itu apa ya, kalau zaman dulu waktu saya kecil tuh hujan tuh dicari ya. Hujan-hujanan tuh malah bandel. Ini udah punya anak malah hujan sedikit aja seperti ini. Mungkin ya karena apa ya, berbukanya itu es terus. Ya disarankan sih air hangat ya. Jadi nggak langsung mendadak flu seperti ini ya. Kaget lah mungkin. Tapi ya namanya kita itu nggak nahan. Nggak nahan kalau nggak seruput dulu esnya. Oke lah, ini saya coba cas dulu ya teman-teman. Ini 91% dan konsumsi arusnya pun juga wow normal tentunya. Tuh. Kelihatan gak sih? Ada ngintip-ngintip. Oke lah, yang penting sudah ngecas. Itu saja ya, semoga bisa mengisi konten kali ini dan selamat berbuka puasa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.